Tahun 1895 terdapat seorang anak yang berumur 5 tahun, dan anak tersebut baru saja kehilangan ayahnya. Ibunya kemudian harus bekerja di tempat pengalengan tomat dan membuatnya harus memasak dan mengurusi saudara lainnya. Dia telah mengalami hidup yang sangat sulit di usia yang muda. Bahkan saat berumur 10 tahun dia terpaksa untuk bekerja sebagai buruh tani. Karena sangat kekurangan uang, saat dia kelas 6 SD, dia harus keluar dari sekolah dan meninggalkan rumah untuk mencari uang agar dapat bertahan hidup. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai pengecat kereta kuda. Bahkan saat berumur 16 tahun, dia harus memalsukan usianya supaya dapat bergabung dengan tentara. Setelah itu, dia kemudian bekerja sebagai pekerja kereta api. Dan sambil mempelajari ketertinggalannya di sekolah, dia kemudian mulai belajar hukum di universitas. Namun ketika dia merasa hidupnya mulai di jalur yang benar, dia justru berkelahi dengan seseorang yang membuatnya kehilangan pekerjaan dan dikeluarkan dari universitas. Dia kemudian terpaksa untuk kembali ke rumahnya bersama ibunya. Di sana dia kemudian memulai dari awal dan menjadi penjual asuransi. Namun tidak begitu lama dia kemudian dipecat karena tidak patuh. Beberapa tahun kemudian dia memulai berbisnis kapal feri dengan salah satu temannya. Karena bisnis tersebut sukses, dia kemudian membuat pabrik bola lampu. Namun naas, setelah membangun usahanya tersebut, dia baru menyadari sudah terlalu banyak kompetitor dan dengan produk yang lebih baik. Dia kemudian kembali jatuh miskin. Namun dia tidak pernah menyerah. Dia kemudian memulai dari awal menjadi sales ban kendaraan. Namun dia harus kembali terpuruk setelah pabrik tersebut tutup. Hingga akhirnya saat berumur 40 tahun dia diberikan kesempatan untuk mengurus salah satu pom bensin. Namun lagi-lagi usahanya gagal karena adanya depresi ekonomi besar. Kemudian dia mendapatkan kesempatan lagi untuk mengurusi pom bensin baru yang bebas kontrak lahan. Setelah mendapatkan keuntungan yang cukup, dia kemudian mulai menjual makanan di pom bensinnya. Salah satu makanan yang kemudian menjadi favorit bagi para masyarakat di sekitarnya adalah ayam goreng buatannya. Beberapa tahun kemudian dia memutuskan untuk berhenti mengurusi pom bensin dan membuka restoran pertamanya. Bisnis restorannya juga tidak berjalan lancar. Dia kemudian mencoba mengiklankan produknya. Namun dia justru mengalami masalah dengan salah satu kompetitornya. Dia kemudian memutuskan untuk membeli motel di dekat restorannya untuk penghasilan yang lebih stabil. Namun motel tersebut justru terbakar bersama restorannya. Tapi tentunya orang ini tidak akan menyerah. Dia kembali memulai dari awal dan kemudian membuka restoran sekaligus motel dengan 140 kursi. Hingga akhirnya karena Perang Dunia Kedua dia harus menutup restorannya. Setelah perang usai, dia kemudian mencoba untuk menjual resep makanannya ke pengusaha dan restoran lain. Namun dia ditolak lebih dari 1000 kali. Hingga akhirnya di tahun 1952 dia berhasil menjual resep pertamanya dengan nama Kentucky Fried Chicken. Dia berhasil menjualnya kepada salah satu restoran terbesar di kotanya. Saking larisnya, banyak restoran lain kemudian memfranchise ayamnya dan membayarnya $0,04 per ayam. Namun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama. Restorannya sendiri kembali harus gagal karena adanya pembangunan jalan tol yang menghalangi trafik customernya. Dia kemudian memiliki ide untuk berkeliling ke seluruh kota dan negara bagian lainnya untuk menjual franchise-nya. Dia kemudian berhasil membuka toko fast food-nya sendiri di tahun 1959. Hingga akhirnya di tahun 1960-an segalanya baru dimulai untuknya. Setelah 75 tahun lebih lamanya menghadapi penolakan, kegagalan, dan ketidakberuntungan, franchise Colonel Sanders mulai sukses dan menghasilkan profit di mana-mana. Produk ayam ini kemudian lebih sering disebut sebagai KFC, dan restoran ini menjadi salah satu restoran fast food pertama yang berhasil melakukan ekspansi secara global. Bahkan meskipun kemudian harus menjual franchise-nya, wajahnya masih dijadikan simbol utama untuk KFC. Ketika meninggal di umur 90 tahun, KFC telah memiliki 6.000 toko di 48 negara. Dan di tahun 2022 telah ada 25.000 KFC di 147 negara di dunia. Ketika Anda merasa sedih, tidak beruntung, putus asa, Anda dapat mengingat kisah ini. Dan untuk melihat seberapa hebat seseorang, bagi saya tidak cukup dengan melihat hartanya. Namun lihatlah seberapa banyak kegagalan yang telah dialami seseorang dan masih memutuskan untuk bangkit kembali. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.